Shalom. Video saya kali ini akan masuk pengkajian tentang perpuluhan part yang keempat, di mana video-video sebelumnya saya sudah sampaikan perpuluhan dalam konteks perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, kisah Abraham, Yakub, dan juga bagaimana kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita sudah bahas tentang kitab Nehemia dan juga Tawarik tentang perpuluhan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas perpuluhan dalam konteks kitab Maleakhi. Nah, secara umum gereja sangat paham, baik gereja kecil, gereja besar, selalu pembahasan tentang perpuluhan itu lebih spesifik, lebih konkret, dan bagaimana penekanan-penekanan tentang perpuluhan itu ada di dalam kitab Maleakhi. Nah, nanti kita akan bahas kitab ini secara keseluruhan untuk kaitannya dengan apa pandangan kitab Maleakhi tentang perpuluhan. Nah, sekarang mari kita akan lihat, mempelajari terlebih dahulu kitab Maleakhi, dan tentu kita akan belajar sistematika penulisannya supaya kita paham apa sesungguhnya isi dan maksud dan tujuan tentang kitab ini dituliskan, dan kaitannya dengan kajian saya tentang perpuluhan. Kitab Maleakhi ditulis kurang lebih abad kelima, dan tujuannya menulis kitab ini adalah bagaimana umat Israel setelah kembali dari Babel, mereka membangun kota, tembok-tembok, rumah Tuhan yang ada di bangsa Israel, perekonomian, pertanian, dan termasuk bagaimana penata layanan peribadatan, para imam-imam, itu berkaitan dengan setelah orang Israel keluar dari Babel dan sampai di Israel. Nah, setelah itu maka bangsa Israel sudah mulai menata kehidupan mereka. Ya, bagaimana rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali, dan kitab ini dimaksud untuk bagaimana mendorong imam-imam rakyat agar mereka memperbaharui kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan Tuhan. Kenapa perlu diperbaharui? Karena setelah mereka membangun kota tembok atau wilayah keberadaan bangsa Israel, dan setelah mereka membangun rumah Tuhan, mereka ada masa-masa di mana mereka hormat dan takut kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab mereka melihat bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga kemarin kita sudah bahas bagaimana perpuluhan itu dikaji di dalam konteks kitab Esra yang berkaitan dengan Nehemia, ya. Itu sudah dibahas bagaimana rumah Tuhan, bagaimana pemerintah, bagaimana persembahan itu dikelola sampai melimpah ruah. Namun setelah mereka terus berkembang di dalam menata pengelolaan, baik itu pemerintahan bangsa Israel, baik juga penataan rumah Tuhan, imam-imam,
kurang lebih setelah itu 50 tahun kemudian orang Israel itu berubah setia. Dan muncullah kitab Maleakhi ini, dituliskan untuk bagaimana komitmen orang Israel supaya berjanji kembali mereka setia seperti kesetiaan mereka mula-mula setelah mereka pulang dari Babel ke Israel. Itu penekanan dari kitab Maleakhi. Nah, oleh karena itu, karena kemerosotan kehidupan cara peribadatan baik umat Tuhan, para imam, yang kalau kita lihat sampai dikatakan mereka menipu Tuhan, oleh karena mereka tidak memberikan kepada Tuhan apa yang harus dipersembahkan dan tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, maka Tuhan mengingatkan mereka kembali melalui kitab Maleakhi. Sehingga kalau kita lihat inti keseluruhan kitab Maleakhi itu adalah Tuhan datang mengadili, menyucikan. Ia mengirim utusannya untuk menyiapkan jalan dan mewartakan perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel melalui kitab Maleakhi. Ada dua pokok sebenarnya kitab Maleakhi ini. Yang pertama, dosa-dosa Israel dikasih tahu. Jadi hampir setelah mereka membangun bangsa Israel, tembok-temboknya, pemerintahannya, dan termasuk juga rumah Tuhan, imam-imam, dan persembahan-persembahan korban kepada Tuhan, maka pada kitab Maleakhi ini ternyata bangsa Israel sudah mulai lemah, merosot. Dan kalau kita lihat lagi di dalam pasal 2, disinilah muncul ada sebuah pengadilan Tuhan dan belas kasihan tentang bagaimana supaya umat Israel diajari menghargai Tuhan. Karena kenapa? Sebab bangsa ini ternyata pada masa-masa setelah 50 tahun mereka telah nyaman dan mereka telah baik-baik dalam hal bernegara, dalam hal beribadah, maka bangsa ini 50 tahun kemudian setelah bangsa ini nyaman, mereka memiliki kemerosotan iman. Nah, itulah sebab di pasal 2 dalam kitab Maleakhi ini diingatkan bagaimana mereka diadili Tuhan tentang sikap mereka selama ini, yang mana selalu menghargai pemerintah, lebih menghormati pemerintah, lebih takut kepada pemerintah ketimbang Tuhan. Saudara, hal ini yang terjadi di kitab Maleakhi. Dan kalau kita lihat nanti pada ayat-ayat berikutnya sampai Tuhan geram dan marah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya supaya balance antara takut pada Tuhan dengan hormat kepada pemerintah, itu perlu kita pahami. Dan ini mungkin saya coba sedikit singgung, di mana Tuhan Yesus pernah menyinggung ini. Dan itu juga nanti kita akan kaji kaitannya persembahan yang harus kita pahami dalam konteks perjanjian baru. Kita masih teringat ketika Yesus pernah dicobai di dalam Matius pasal 22 tentang ahli Taurat menguji Yesus dengan kira-kira haruskah diberikan pajak kepada pemerintah? Itu pertanyaan mereka. Dan tentu Yesus adalah Tuhan kita yang penuh dengan hikmat. Yesus langsung memberikan satu gambaran yang konkret dan dibilang, sini uang yang ada pada kamu, coba lihat, tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya, itu Yesus, gambar dan tulisan siapakah di dalam mata uang ini?
Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu saya coba ambil sedikit sebagai pembuka untuk nanti kita akan lebih dalam lagi bahas itu kaitannya persembahan di dalam perjanjian baru. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita diingatkan melalui kitab Maleakhi ini bahwa bangsa Israel sering lebih takut kepada pemerintah ketimbang kepada Tuhan. Hingga pada pasal 1 ayat 6 dikatakan, seorang anak menghormati bapa, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Itu sampai Tuhan katakan melalui kitab Maleakhi ini. Jika aku ini Tuhan, di manakah takutnya kamu kepadaku? Ya. Ternyata Tuhan berfirman kepada para imam-imam yang dianggap sudah menghina nama Tuhan, dan dengan cara mereka tidak menghormati Tuhan lagi. Nah saudara, ini sebenarnya yang sudah pernah diingatkan oleh Samuel kepada bangsa Israel tentang bagaimana bangsa Israel memilih pemimpin pemerintah yang dipimpin oleh raja, yang kalau selama ini mereka dipimpin oleh Tuhan, teokrasi, kepemimpinan yang langsung dipimpin oleh Tuhan melalui imam dan juga hakim-hakim. Tetapi memang sejak mereka dipimpin oleh raja, bangsa Israel kaitannya dengan pengelolaan persembahan-persembahan itu mulai merosot. Dan sekalipun mereka pulang dari Babel, mereka bangun pemerintahan. Kalau kita lihat pemerintahan di zaman pulangnya mereka dari Babel itu sudah mulai ada pemerintahan, bagian pemerintahan kewilayahan, atau kalau istilah sekarang disebut bagian wilayah dipimpin oleh bupati. Mereka mengadopsi ilmu yang dari Babel, sebab kerajaan Babel itu memiliki kekuasaan yang sangat luas, dan itu mereka mulai terapkan. Jadi zaman itu yang memimpin mereka bupati-bupati, pemimpin-pemimpin wilayah. Makanya ketika kemarin kita bahas di dalam Nehemia tentang perpuluhan, sehingga imam-imam turun sampai mengambil perpuluhan itu ke kota-kota, ke wilayah-wilayah mungkin yang dipimpin oleh bupati, itu luar biasa banyak income yang dipersembahkan untuk rumah Tuhan. Dan untuk hal ini juga kita mulai melihat ditegaskan oleh Tuhan, karena kenapa? Orang Israel selalu berubah setiap, dan resikonya akhirnya mereka sering lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada pemerintah ketimbang kepada Tuhan. Nah, suatu kelak saya akan bahas bagaimana kajian tunduk kepada pemerintah dan tunduk kepada Tuhan, karena ini saya lihat sering gereja kurang memahami bagaimana sikap kita tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah. Tetapi yang saya kaji di sini adalah berkaitan dulu tentang perpuluhan. Nah, saudara, Samuel sudah pernah mengingatkan mereka, tapi kenyataannya sudah terlanjur bahwa mereka dipimpin oleh pemerintah, raja. Kalau dalam konteks Nehemia, itu mereka dipimpin oleh bupati, pemimpin-pemimpin mereka. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Maleakhi ini, Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel supaya mereka hormat kepada Tuhan. Kalau kita lihat saudara contoh-contoh sekarang ini tentang bagaimana kaitannya dalam konteks kitab Maleakhi, hormat kepada pemerintah dengan hormat kepada Tuhan, khususnya mengenai persembahan itu, sekarang ini manusia lebih hormat kepada pemerintah ketimbang Tuhan. Yang saya maksud di sini, hormat kepada pemerintah tetap baik. Tapi kalau kita lihat saudara, orang
Bayar pajak miliaran bisa, saudara. Miliaran bisa. Tapi coba persembahan persepuluhan. Mungkin saudara masih mikir. Karena kenapa? Mungkin pemerintah kan mempunyai hukum. Kalau tidak membayar pajak, wah langsung punishment-nya ada. Kalau di rumah Tuhan, saudara nggak ada punishment-nya. Makanya sampai sekarang saudara di dalam gereja itu, saya jujur, saya sangat salut melihat gereja. Jikalau ada gereja besar dikelola oleh seorang pendeta atau gembala sidang, lalu mengelola keuangannya itu dimanage dengan baik, sehingga gedungnya, fasilitasnya, SDM-nya, perkembangan pelayanan yang maju, itu saya sangat hormat sekali. Karena kenapa? Gereja bukan sebuah perusahaan. Sementara kalau kita lihat, perusahaan adalah satu pengelolaan manajemen sekuler di mana hukum punishment-nya sangat kuat, saudara. Ibarat contohnya, kalau tidak memberikan pajak, itu perusahaan bisa ditutup oleh pemerintah. Kalau tidak membayar karyawan, itu perusahaan bisa dituntut. Atau sebaliknya, karyawan yang bekerja di perusahaan itu kalau tidak bekerja dengan bagus, bisa dipecat, dikeluarkan. Tapi coba kalau di gereja, saudara, mana ada di gereja sistem kalau kamu jemaat tidak ngasih perpuluhan, saya pecat kamu dari gereja? Nggak ada, saudara. Yang ada itu pendeta makan hati. Berdoa, Tuhan jamah jemaatmu supaya mereka memberikan perpuluhan. Giliran dapat berkat, ada kadang-kala memberi, ada kadang-kala tidak memberi. Saudara, makanya kalau di gereja itu pengelolaannya, keuangannya itu hanya kasih karunia, hanya karena iman, sulit sebenarnya secara sekuler mengelolanya, saudara. Tetapi ingat, sampai sekarang kalau kita lihat ada gereja besar, itu hanya kemurahan Tuhan. Nggak mungkin ada pendeta berkata, kalau kamu nggak memberikan persepuluhan, persembahan, saya keluarkan kamu dari gereja. Nggak ada, saudara. Seperti halnya perusahaan-perusahaan, kalau kamu karyawan tidak bekerja dengan baik, saya pecat kamu. Itu hukum perusahaan, tapi hukum gereja nggak ada seperti itu, saudara. Ini sebuah gambaran bagaimana, ya mungkin saya tidak mengatakan gereja harus seperti itu, tetapi melalui apa yang saya sampaikan ini, semestinya gereja itu harus belajar, atau umat Tuhan, jemaat Tuhan, hormat, menghargai di mana engkau berjemaat, di mana engkau bergereja, di mana engkau melayani, untuk engkau punya partisipasi yang tinggi. Seberapa yang kamu dapat dari gajimu, dari hasil usahamu, persembahkanlah itu kepada Tuhan, yaitu kepada gereja di mana kamu berjemaat. Saudara, tidak mungkin kita mencari keuangan gereja dengan, ada kadang-kala pendeta bilang gini, gereja itu pasti diberkati. Iya, saya setuju. Tapi gereja diberkati dari mana sih? Saudara berbicara tentang berkat, saya sudah pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan, nggak ada pernah yang namanya mujizat itu turun terus menerus dari surga, berkat itu kepada umat Tuhan. Nggak ada. Kalaupun saudara orang Israel keluar dari Mesir, ada roti mana mungkin berapa tahun selalu turun, saudara. Itu hanya di perjalanan di padang gurun. Coba cek ketika mereka sampai di Tanah Kanaan, apakah pernah ada roti mana? Gak ada. Yang ada ketika mereka sampai di Tanah Kanaan, karena memang tanah itu penuh dengan susu dan madu, penuh dengan keberkatan. Mereka mengolah, mereka bekerja, mereka bertani. Akhirnya mereka dapat berkat dari sana. Artinya apa? Setelah mereka bertani, bekerja, kembali berikan persembahan kepada rumah Tuhan. Jadi berkat itu jangan dipahami hanya sekedar datang begitu-begitu saja, saudara. Salah. Yang ada mungkin ajari jemaat bekerja, oke. Ajari jemaat berhikmat, ajari jemaat buka usaha, ajari jemaat takut akan Tuhan, ajari jemaat ketika mereka sukses berikan persembahan kepada Tuhan. Oke, itu yang lebih pas. Tetapi saya mau katakan berkat Tuhan tidak turun dari surga kepada gereja selain jemaat yang ada di dalam itu untuk mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, lalu usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, maka berkatilah gereja di mana kamu
berjemaat. Pandangan ini seringkali secara tradisional sama pendeta sama jemaat ada. Oh, itu nanti pendeta akan diberkati, gereja akan diberkati. Siapa yang memberkati? Yang memberkati gereja dan yang memberkati persembahan-persembahan kepada pelayanan dan juga kepada hamba Tuhan yang hidup dari persepuluhan itu jemaat. Ini yang seringkali tidak balance cara berpikir gereja Tuhan, orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, pendeta-pendeta dalam hal memahami berkat. Tetap harus dari gereja itu di mana ada jemaat. Saudara, hal yang sama di dalam konteks kitab Maliaki ini, Tuhan mau memberdayakan kembali sikap mereka dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Makanya dikatakan saudara, hormat itu harus lebih diutamakan, disinggung di dalam kitab Maliaki. Termasuk di dalam pasal 1 kita melihat bahwa apabila kamu membawa seekor binatang buta dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Coba bayangkan saudara. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sampai firman Tuhan itu disampaikan dengan sebuah gambaran, contoh bagaimana umat Tuhan, imam, orang Israel, dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Coba ibaratnya, karena mereka waktu itu kan dipimpin oleh bupati, di dalam kitab Maliaki ini. Coba kalau berikan, Tuhan bilang lewat firman dibilangin, coba kamu memberikan hormat kamu kepada pemerintah bupatimu dengan memberikan binatang yang buta atau yang sakit atau yang timpang. Saudara, pasti kamu dihukum. Itu sampai sedemikian Tuhan berfirman, berbicara dalam konteks kitab Maliaki. Coba berikan hal-hal seperti itu kepada bupatimu. Apakah ia akan berkenan kepadamu? Artinya bisa marah itu bupati. Itu dalam konteks Maliaki. Apa yang kita petik dari sini? Bahwa Tuhan itu selalu membuat satu arahan kepada umat Tuhan. Kalau kamu hormat kepada pemerintah, berikanlah juga hormat kepada Tuhan. Kalau kamu hormat kepada sistem hukum pemerintahan mengenai pajak, berikanlah juga hormat kepada persembahan persepuluhan kepada rumah Tuhan. Itu yang kita kaji tadi, yang pernah dikatakan oleh Yesus di Matius tadi. Berikan kepada pemerintah, berikan juga kepada rumah Tuhan. Itu pernyataan Yesus sendiri, saudara. Jadi sejauh ini kita lihat di dalam kitab Maliaki pasal 1 ini bagaimana dosa-dosa orang Israel yang tidak lagi menghormati Tuhan. Akibatnya Tuhan marah kepada imam karena sikap mereka kurang hormat kepada Tuhan, marah kepada bangsa Israel juga. Saudara, marah inilah yang kita bahas masih dalam pasal 1 kitab Maliaki. Tuhan marah. Oleh karena marah itulah, maka kita lihat di dalam pasal 2, Tuhan mau membuat satu peringatan khusus kepada mereka. Makanya di dalam pasal 2 ayat 1, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Tahukah maksudnya saudara? Sangat ngeri sebenarnya kalau kita kaji ayat ini. Sampai Tuhan bilang, biarlah orang yang seperti itu dilenyapkan. Orang seperti itu, tahukah saudara maksudnya? Orang yang kalau hanya menghormati pemerintah, memberikan seperti tadi ternakmu yang baik-baik kepada pemerintah kau berikan, sementara ke rumah Tuhan yang timpang, yang sakit kau berikan. Tuhan bilang yang seperti itu hendaknya dilenyapkan. Tapi kita nggak berani saudara mengkaji seperti ini untuk kita katakan kepada
gereja atau jemaat Tuhan, kamu yang memberikan persepuluhan. Kamu memang sudah memberi. Tetapi kalau kamu memberi tidak jujur dan tidak yang terbaik, taruhlah ukuran yang kemarin saya sampaikan, yang terbaik itu adalah dari ukuran standar gaji kamu. Kamu tidak berikan, dilenyapkan. Wah, kan ngeri saudara. Itu pasal 2 dalam Maleakhi. Sampai dikatakan begitu saudara, pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat 12. Dimusnahkan. Dalam ayat ini Tuhan bukan marah sama orang Lewi, tapi sama imam yang punya tugas sebagai penanggung jawab, yang punya kerjaan di dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itulah konsekuensi dari imam dalam tanggung jawab moral, baik itu dalam mempersembahkan, baik itu dalam pengejaran, cara kerjanya, pengelolaan dalam rumah Tuhan, termasuk mengenai persembahan persepuluhan. Jikalau tidak dikelola dengan baik, hendaknya dilenyapkan. Imam pun saudara tidak perlu dilenyapkan saja. Sampai demikian. Pasal 2 ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam, karena imam adalah wakil Tuhan, mengajarkan kebenaran firman. Tuhan marah, dan inilah juga yang akan kita bahas pada pasal 3 nanti. Saudara, sampai sedemikian pasal 2 ini bagaimana hukuman diberikan supaya mereka takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu artinya kita boleh hormat kepada pemerintah, tapi kita juga hormat kepada rumah Tuhan. Kita mungkin rajin memberikan pajak, tapi ingat, berikanlah juga persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Saudara, seringkali orang-orang yang tidak berkecimpung dalam pengembalaan nyir-nyir, kalau istilah bahasa sekarang, nyir-nyir ya. Wah, kalau kita hanya perspektifnya negatif, pasti akan dibilang ini, wah sudah memberikan pajak, memberikan persepuluhan lagi. Itu namanya nyir-nyir ya. Kan susah kalau udah dibangun persepsi, pemikiran begitu. Sementara kalau jemaat sudah berjalan ribuan tahun di bangsa Israel dan juga di gereja sudah berabad-abad tentang hal ini, kenapa harus dinyir-nyiri? Tuhan kok yang mampu memelihara, Tuhan kok yang sanggup memberkati. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kaji lebih dalam lagi Maleakhi pasal 3. Oleh karena itu di dalam Maleakhi pasal 3 ini Tuhan berkata, lihat, dalam ayat 1 dikatakan, pasal 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dia saudara, Tuhan berkata dia harus masuk ke rumah Tuhan, ke baitnya, dan membuat satu perjanjian baru. Dan itu yang disebut dengan malaikat perjanjian. Saudara, makanya Maleakhi ini diindikasikan bukan nama seseorang, tetapi diperkirakan itu adalah sebagai nubuatan yang ditulis di dalam namanya kitab Maleakhi. Itu disampaikan kepada orang Israel, di mana malaikat perjanjian Tuhan dinyatakan supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui kitab Maleakhi inilah Tuhan serius berkata, aku akan masuk ke rumah Tuhan, masuk ke bait. Untuk apa? Supaya mendengarkan pengajaran ya. Sehingga imam-imam umat Tuhan, bangsa Israel beribadat, memberikan persembahan-persembahan kepada rumah Tuhan. Dalam konteks Maleakhi artinya
untuk supaya mereka memilih apakah mereka memberikan persembahan dengan konsekuensinya diberkati, ataukah mereka tidak memberikan yang terbaik persembahan kepada Tuhan, yang mana akan konsekuensinya dikutuk. Hal ini bukan sebuah doa, tapi ini firman Tuhan, ini nasihat. Makanya pasal 2 dikatakan, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang murni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudara, digambarkan bagaimana melalui pasal 3 ini Tuhan tegas, kamu yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui imam, tinggal kamu pilih, karena Tuhan akan memurnikan bangsa Israel, umat Tuhan, dan juga persembahan-persembahan, motivasi yang baik yang akan kamu berikan kepada Tuhan itu akan dimurnikan. Sampai dikatakan di situ seperti pemurnian logam yang ada dalam api. Tuhan akan duduk memurnikan, mentahirkan, seperti memurnikan perak. Baik dimulai dari orang Lewi, baik juga persembahan-persembahan yang dipersembahkan orang Israel. Jadi jelas saudara, kalau kita lihat kitab Maliaki adalah kitab pemurnian kembali akan pelayanan imam, baik itu sikap dan juga hormat mereka, termasuk umat Tuhan, kepada ibadah dan persembahan. Makanya saudara, pada pasal 3 ayat yang keempat dalam Maliaki dikatakan begini, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Lihat saudara, diingatkan lagi melalui kehadiran Tuhan di dalam kitab Maliaki ini, dia membuat suatu perjanjian baru. Bahkan dikatakan ada kehadiran malaikat di situ untuk menjaga perjanjian ini, supaya pelayanan imam, umat Tuhan, baik yang di Yehuda maupun di Yerusalem, karena mereka kan sudah terpecah, kita sudah bahas kemarin. Bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel, persembahan mereka, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat 4 itu dikatakan seperti, diingatkan lagi pada masa dulu. Saudara, yang kita sudah bahas di dalam part 3, masa dulu Hizkia memulihkan persembahan itu. Masa di mana Israel dipimpin seorang raja yang bernama Hizkia, persembahannya dipulihkan. Wow, luar biasa saudara. Persepuluhan juga dipulihkan. Bagaimana orang Israel memberikan persembahan-persembahan seperti dahulu kala, seperti dahulu yang terjadi di zaman Hizkia, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi kita melihat ini adalah suatu kitab untuk mengingatkan kembali imam, bahkan bangsa Israel, supaya mereka kembali untuk menyenangkan hati Tuhan seperti dahulu, tahun-tahun dahulu. Ya, baik di dalam kitab Imamat zaman Raja Hizkia dan juga Tawarik seperti dahulu yang sudah pernah terjadi. Untuk mereka mempersembahkan persembahan, termasuk persepuluhan Tuhan, dengan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika pasal 4 dikatakan diingatkan kembali seperti dahulu, maka Tuhan membuat statement yang bagus pada ayat yang kelima, dikatakan, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang pezina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing,
dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Lihat saudara, ini kondisi masyarakat orang Israel di zaman di mana penulisan kitab Maleakhi ini akan Tuhan adili sikap-sikap cara berpikir. Baik itu tukang-tukang sihir yang sudah mulai merajalela, orang-orang pecina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan juga terhadap orang-orang yang menindas upahan, janda, anak yatim piatu dan sebagainya. Artinya melalui kitab Maleakhi ini Tuhan mau menegaskan kembali bahwa Dialah Tuhan yang hadir untuk senantiasa mengadili agar bangsa itu takut kepada Tuhan. Agar bangsa itu takut kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara, di sini mulai Tuhan tegaskan bagaimana janji Tuhan itu kalau bangsa itu sungguh-sungguh sadar dan bertobat di dalam hal konsep peribadatan dan dalam hal pemberian persembahan termasuk persepuluhan. Dibilang aku tidak berubah. Artinya tidak berubah. Dia yang berjanji untuk menyatakan kalau bangsa Israel dibawa ke tanah Kanaan, mereka menikmati sebuah bangsa di dalam generasi-generasi kerajaan, mereka menikmati berkat melimpah. Tuhan tetap menolong mereka. Itu artinya Tuhan selalu memelihara mereka. Bahkan yang mereka keluar kembali dari kerajaan Babel pun di zaman Ezra Nehemia, mereka bisa menjadi sebuah negara yang ditata dengan baik. Itu adalah janji Tuhan bahwa Dia tidak berubah dan tidak akan melenyapkan orang Israel. Tuhan mengingatkan kembali bahwa bagaimana Tuhan jikalau berjanji akan ditepati. Di dalam ayat 7 dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Saudara lihat, kalau disebut di sini sejak zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dari ketetapanku, itu sangat luas. Baik waktu orang Israel keluar dari Mesir, banyak mereka menyimpang. Baik setelah mereka menjadi satu kerajaan, menjadi bangsa yang dipimpin oleh imam dan juga dipimpin oleh hakim-hakim, mereka berubah. Kenapa? Mereka meminta dipimpin oleh seorang raja, sehingga konsep pemerintahan dan juga kebaikan Allah jadi berubah. Semua berubah. Baik ketika kita lihat mulai dari Saul, Daud, Salomo, Yerobeam dan Rehabeam, dua raja yang terpecah yaitu Israel dan Yehuda. Dari sampai akhirnya kita lihat kitab Maleakhi ini selalu ada perubahan. Bahkan ketika mereka kembali dari Babel, mereka membangun tembok-tembok Israel, bangsa Israel, kerajaan pemerintahan bangsa Israel dan juga rumah Tuhan di Israel. Sejak itu 5 tahun setelah itu sampai ke Maleakhi ini, mereka juga berubah. Tetapi Tuhan datang kembali untuk mengingatkan mereka, kembalilah kepadaku. Artinya kata kembali yang dimaksud di sini, hormat mereka kepada Tuhan harus kembali. Peribadatan mereka kepada Tuhan dengan baik harus kembali. Pelayanan mereka harus dilakukan pelayanan yang baik kembali kepada Tuhan. Persembahan-persembahan mereka, bahkan termasuk perpuluhan mereka, kembalilah. Orang Israel menjawab, dengan cara bagaimana kami kembali? Saudara, di sini Tuhan mau mengajak mereka supaya rekonsiliasi tentang imam, persembahan, pertobatan dari bangsa Israel, termasuk persepuluhan kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Kembalilah. Dengan cara apa? Ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Wow, saudara. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara,
Kalau saya melihat tidak banyak lagi diulas tentang persembahan-persembahan, karena sudah banyak penjelasan di dalam Imamat, di dalam kitab Nehemia, di dalam Tawarikh tentang persembahan-persembahan. Tetapi di sini sudah dibuat dua persembahan khusus. Persembahan, kalau saya lihat itu adalah tetap harus dijalankan yang namanya persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau persembahan khusus ini kan banyak. Tetapi kalau saya katakan di dalam gereja itu hanya dua persembahan sebenarnya yang spesial harus diberikan, yaitu persembahan di saat beribadah dan yang kedua persembahan persepuluhan. Pada saat ibadah jalan kolekta itu khusus menurut saya. Tapi persembahan persepuluhan itu yang sekali sebulan. Kita kemarin sudah bahas itu. Jadi kembalilah dengan konsep itu. Jadi ternyata oleh karena dalam bentuk persembahan Tuhan katakan mereka, bangsa Israel, disebut menipu Tuhan. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa Israel. Lihat saudara, sejak mereka keluar dari Babel, bangsa itu sudah membangun bangsa Israel tembok-temboknya, sudah membangun pemerintahannya, pertaniannya, ya, sudah membangun juga rumah Tuhan, sudah membangun peribadatan. Tapi di dalam perjalanan tahun-tahun mereka tidak pernah setia. Akhirnya di dalam kitab Maleakhi inilah Tuhan mau menyelamatkan mereka, menyelamatkan konsep berpikir mereka, menyelamatkan cara sikap mereka kepada Tuhan. Karena kenapa? Supaya mereka jangan sampai kena kutuk, supaya mereka jangan menipu Tuhan, tetapi mereka harus memberi persepuluhan dengan seperti yang terjadi dahulu-dahulu kala. Mereka harus sungguh-sungguh benar untuk memberikan kepada Tuhan persembahan-persembahan tersebut. Oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai ini tidak dilakukan. Makanya dikatakan di dalam ayat 9 tadi, sering bangsa Israel berpikir memberi perpuluhan dengan persembahan yang mereka berikan, tetapi mereka tidak memberikan persembahan dengan takut akan Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan. Maka di dalam ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tadi kan saudara lihat di sini, di mana dikatakan Tuhan membawa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan dengan apa? Membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Seluruh, saudara. Berarti selama ini mereka tidak membawa seluruh. Hai saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, baik jemaat yang selayani, baik saudara yang menonton YouTube ini, bawalah seluruh. Kalau gajimu 10 juta, bawa 1 juta. Gajimu 500, bawa gajimu 5 juta, bawa 500. Gajimu 1 juta, bawa 100. Itu yang harus dipahami. Bawa seluruh. Kalau kemarin saya bilang mungkin ada tips yang didapat dari pekerjaan, ya terserah. Tapi paling tidak saya mau katakan minimalnya dari persepuluhan. Kamu harus membawa seluruhnya itu. Tujuannya apa saudara? Di sini kita lihat bahwa itu di rumah perbendaharaan. Supaya apa saudara? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Jadi tetap saudara pengelolaan keuangan ini, perbendaharaan, persediaan makanan di rumahku. Kalau kita kaji ini dengan konteks kitab-kitab sebelumnya, perbendaharaan itu kemarin kita sudah bahas bilik-bilik. Kalau kita bahas lagi persediaan makanan di rumahku, itulah yang akan dikelola oleh imam untuk dipersembahkan, baik itu korban penghapusan dosa, penyucian umat, pengampunan dosa, dan juga termasuk barangkali persepuluhan sebagai tempat di mana itu haknya imam, itu dibawa ke rumah Tuhan. Nah oleh karena itu, ini yang harus dipahami oleh
orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itulah kata firman Tuhan semesta alam. Apa yang aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Diuji di sini supaya mereka yakin ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang dibukakan bagimu tingkap-tingkap langit, saudara, saya kebayang waktu Nuh, Tuhan perintahkan membuat perahu karena akan ada hujan dan air bah. Air dari bawah, air dari atas. Saudara, belum pernah ada datang hujan berbulan-bulan, bertahun-tahun sepanjang sejarah dunia ini ada. Baru kali di zaman ini. Dan tahukah saudara, Tuhan membuka semua itu, tingkap-tingkap langit. Tercurahlah semua. Air yang ada di atas, awan yang di atas berkumpul, dicurahkan semua. Wow, saudara, kalau kita lihat dalam gambaran seperti itu, hal yang sama Tuhan juga sanggup memberikan berkatnya kepada umatnya. Tingkap-tingkap langit dibuka. Kalau di zaman Nuh, air bah itu hujannya dicurahkan begitu banyak, saudara. Kalau saya persepsikan seperti itu, tingkap-tingkap langit. Namun di dalam konsep bagaimana kata tingkap-tingkap langit itu kan dalam kaitannya pekerjaan, usaha, nanti kita akan bahas, saudara. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tentu yang kita kaji kemarin itu melalui pekerjaan, pertanian, usaha, dan sekarang kalau mungkin engkau bekerja, nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi, saudara. Mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan ketika membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, bawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan di dalam perbendaharaan inilah yang sudah disinggung di dalam Nehemia pasal 10 ayat 38, bagaimana persepuluhan di rumah Tuhan. Ke bilik-bilik, tadi saya sudah singgung. Ada alokasi persembahan, termasuk persembahan persepuluhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita kaji tentang persembahan persepuluhan ini bisa menjadi mengarah kepada bagaimana gereja, orang Kristen, pengembalaan, pelayanan, kita paham tentang konsep keuangan. Perbendaharaan dari sisi teologis dan juga perbendaharaan dari sisi sekuler. Teologis mungkin bagaimana yang kita kaji kemarin dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau dalam sekuler mungkin kita masuk kepada tentang konsep keuangan. Nah, sedikit saya akan kaji dulu kata perbendaharaan ini dalam etimologinya, ya, yaitu dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Maleakhi, kata perbendaharaan itu adalah outsar. Ya. Outsar itu artinya adalah treasure, artinya harta. Treasury, perbendaharaan. Ada juga disebut storehouse atau gudang. Itu dalam pengertian kata perbendaharaan. Saudara, dulu itu kata gudang ini dulu dipakai itu adalah di ruang di bawah tanah. Itu bisa menyimpan benda-benda emas, bisa juga menyimpan persenjataan perang, ya, gudang senjata itu bisa dipakai dulu. Tapi yang jelas itu dikumpulkan di situ. Itulah yang disebut perbendaharaan. Tetapi yang lebih modern sekarang itu dikumpulkan mungkin di store atau supplies of food or drink, atau persediaan makanan atau minuman. Ya, seperti di mall-mall, store yang ada kan gitu. Di sana ada tempat di mana kita belanja, mau belanja apapun, semua lengkap. Itu gambaran tentang perbendaharaan. Dan kalau kita lihat Yosua pasal 6 ayat 19 dan 24, itu tempat emas dulu dipakai. Besi, termasuk benda-benda di rumah Tuhan itu ada dipakai. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 dikatakan, di sana juga dibaca begini firman Tuhan, memasukkan persembahan uang ke peti itu dalam tempat perbendaharaan bendahara menurut Markus pasal 12 ayat 41. Ayat Lukas ayat pasal 8 juga, di mana dikatakan di sana ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes.
dan susah, dan perempuan yang lainnya melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, yaitu melayani rombongan tim pelayan Yesus. Demikian saudara. Ini nanti kita akan kaji lagi dalam perjanjian baru. Artinya perbendaharaan itu memang harus dibawa persembahan itu ke rumah Tuhan. Nah, kalau pandangan orang awam kan menganggap bahwa tugas bendahara hanyalah menerima, menyimpan, kan gitu, sekaligus mengatur, mengeluarkan uang. Itu awam. Tapi kalau kita lihat secara profesional kan sekarang, seorang bendahara itu adalah seorang yang bertugas bagaimana mengerjakan 4 hal. Menyusun rabbonya atau rencana anggaran perbendaharaan dan belanja organisasi. Juga menyimpan uang, membuat pembukuan dan mengelola bukti-bukti transaksi. Ini kan sebenarnya kalau kita kaji tentang perbendaharaan. Jadi kalau menurut saya, semua apa yang dibahas dalam kitab tentang persembahan itu termasuk persepuluhan, bertujuan untuk menyatakan isi hati Tuhan, sehingga itu dikelola di rumah Tuhan, supaya nama Tuhan selalu terjaga lewat keuangan-keuangan yang sudah dikumpulkan. Maka Tuhan selalu ditinggikan, rumah Tuhan selalu dihormati. Tuhan memanggil imam, Tuhan membuat rumahnya, Tuhan memilih sebuah bangsa, Tuhan membuat gereja, Tuhan membuat pelayanan itu supaya di sana terjaga nama Tuhan melalui persembahan itu, saudara. Dan saya tidak percaya gereja besar atau gereja kecil, kalau jemaat memahami ini, suatu kali gereja kecil akan menjadi besar oleh karena jemaat rajin memberi dan tekun. Itu bukan lagi sebuah kesaksian yang baru bahwa jikalau ada jemaat di gereja itu betul-betul rajin memberi persepuluhan, mereka diberkati. Sudah banyak kesaksian. Dan mungkin saya minta saudara yang mungkin pro dengan perpuluhan ini, pernah mengalami ini, coba buat di YouTube, saksikan itu. Coba tulis di kolom komentar saya. Kalau ibaratnya suatu kelak kita bisa, kamu bersaksi bagaimana kamu diberkati melalui ketaatan memberi persepuluhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika umat Tuhan menghargai rumah Tuhan supaya memberi persembahan sehingga menjadi suatu bangsa yang betul-betul dikenal memelihara nama Tuhan, itu adalah tujuannya. Ya. Makanya ketika umat Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ini betul-betul melakukan ini, di dalam ayat 11 dikatakan begini, aku akan menghardi bagimu belalang-belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta. Saudara, mungkin di part-part berikutnya nanti saya akan bahas lagi. Sampai di sini dulu, yaitu di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 12. Ya, yang sudah kita baca tadi, bagaimana nanti Tuhan akan memelihara, menjaga, baik itu saudara tentang, kalau ditulis di sini pasal 11, pasal 3 ayat 11, menghardi bagimu belalang pelahap, itu artinya menjaga pekerjaannya supaya jangan dihasilkannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagi imam, firman Tuhan semesta alam. Artinya dia menjaga pekerjaannya dan dia juga menjaga hasil. Kita bahas minggu depan tentang hal ini di part yang ke-5, dan ini adalah part yang ke-4, bahwa persembahan persepuluhan itu harus, tidak boleh tidak, sampai Tuhan menyatakan diri, aku berjanji. Tuhan menjadi saksi. Dan tentu ini adalah iman kita, sehingga Tuhan yang berjanji itu akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi orang yang memberikan persepuluhan. Saudara, saya banyak mengalami di jemaat juga, mereka yang setia memberi persepuluhan. Saya melihat, saya saksikan sendiri, mereka diberkati. Kalaupun klasifikasinya di antara masing-masing berbeda, tapi saya lihat terbukti. Memang dasarnya adalah sebuah kesetiaan. Ketika mereka setia beribadah, setia mereka melayani, setia mereka bekerja, dan disitulah sebuah proses yang terjadi. Dan tentu saran saya seperti itu, saudara. Jangan oleh karena sekali kamu memberi persepuluhan lalu kamu katakan, mana berkat Tuhan? Oh, sangat jauh.
setia dulu beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, setia melayani Tuhan. Talenta ada pada kita semua, ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Tidak ada seorang pun yang tidak punya talenta. Persembahkan itu di rumah Tuhan. Apakah engkau sebagai tim singer, musik, asap, sound system, proyektor, banyak hal di gereja. Guru sekolah minggu, singer, wah banyak sekali. Pasti ada talenta. Persembahkan dengan tekun. Sembari engkau bekerja, tekun bekerja, hormat kepada Tuhan, hormat kepada pelayanan, maka disitulah masa-masa Tuhan nanti membentuk engkau, dan semakin lama Tuhan bukakan. Tentu dari apa yang kamu kerjakan, entah kecil gajimu, entah kecil pekerjaanmu, persembahkan terus, maka ingat suatu kelak akan Tuhan limpahkan. Itu perlu yang saya mau sampaikan, saudara. Dan melalui kita meyakini Tuhan mau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dengan cara apa? Kita akan pelajari pada part yang kelima. Tapi saya sudah singgung di dalam ayat 11 pasal 3. Bagaimana menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanammu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nanti kita akan bahas lebih luas ini. Kiranya melalui part yang kelima ini sudah mulai menambah wawasan kita bagaimana sesungguhnya nilai-nilai perpuluhan itu dan konsekuensi perpuluhan itu. Jikalau engkau memberi, kau akan diberkati. Jikalau engkau tidak memberi, kau akan dikutuk. Itu firman Tuhan. Kutuk ini saya tidak bisa representasikan, gambarkan seperti apa, tapi itu firman Tuhan. Nanti tentu minggu depan kita akan lihat kutuk-kutuk apa, seperti apa. Bagaimana kita akan bahas di part yang kelima. Jangan lupa yang sudah menonton video ini YouTube saya, tekan tombol subscribe, ya, tekan like, dan terlebih tombol lonceng supaya setiap kali saya mengupload kajian-kajian saya tentang perpuluhan, part-part berikutnya, saudara langsung dapat informasi yang terbaru. Demikian kiranya, biar kita tetap memahami dengan hikmat Tuhan apa yang menjadi prinsip tentang perpuluhan tersebut. Shalom, Tuhan memberkati.